Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah qiyam Ramadan Masjid At-Tahir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berberkah ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berada di dalam majelis ilmu bersama kegiatan-kegiatan ragam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Ini indah sekali, saudara. Bagaimana rasanya kalau kita bersaudara, berkeluarga sampai nanti di surga, dan insyaallah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pilar pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah keluar dari 3 hal. Yang pertama adalah menyadari akan hakikat dunia. Yang kedua adalah menjadikan Allah sebagai sentral kehidupan. Yang ketiga adalah keteladanan. Saya coba berbagi 3 malam pertama ini membahas pilar-pilar pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Pilar pertama adalah sadar akan hakikat kehidupan dunia. Ini penting sekali, sebab siapapun bisa tergelincir oleh dunia. Apapun profesinya, secerdas apapun orang itu, setinggi apapun gelarnya. Jadi tidak ada yang bisa selamat, Bu. Para ustadz gak bisa selamat dari itu. Para profesor tidak bisa selamat dari itu. Ya, apalagi orang-orang biasa seperti kita tidak bisa selamat dari itu. Maka penting bagi kita untuk memposisikan dalam hidup ini, sebenarnya dunia itu seberapa sih nilainya dalam kehidupan. Saya akan memulai dari satu riwayat masyhur ini ya, tapi ini riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat itu artinya yang didapat dari para sahabat, dapat dari Bani Israel, dari orang-orang Yahudi yang berkomunikasi kontak dengan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberi kita arahan terhadap kisah-kisah Israiliyat itu untuk tidak mengapa dibicarakan, tapi jangan kamu percaya, jangan pula kamu dustakan. Sebab kalau kita dustakan, ini kisah gak mungkin terjadi, rupanya memang ada. Tapi kalau sekiranya dia menjadi i'tiqad kita, ternyata ada pelanggaran, ada kepalsuan dalam kisah itu. Jadi Nabi SAW memberi kita rambu begini. Balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. Sampaikan apapun dariku walaupun 1 ayat. Berceritakan saja yang dari Bani Israel itu tidak berdosa. Cuma kita mengambil pelajaran saja. Para ulama menyebutkan ada 2 syarat ketika kita bercerita tentang kisah-kisah dari Israiliyat itu. Syukran Ustaz Farhan. Yang pertama adalah tidak bertentangan dengan nakal, adam mu'aradatin nas, tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tidak bertentangan dengan akal. Jadi tidak bertentangan dengan nas, tidak bertentangan pula dengan logika. Kita pilih mana-mana kisah yang menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Riwayat ini dimuat oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Maidah ayat 52. Juga terdapat dalam kitab Tarikh Dimashq
punya Ibnu Asakir. Dikisahkan, bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, Nabi Isa alaihissalam suatu hari keluar dengan seorang laki-laki dari Bani Israel. Nabi Isa membawa bekal 3 keping roti. Mereka melakukan perjalanan. Suatu saat Nabi Isa harus berkepentingan membuang hajat. Setelah itu kembali bergabung dalam perjalanan itu dan terus berjalan sampai mereka merasa lapar. Kata Nabi Isa, keluarkan bekal kita mau makan. Waktu dibuka, ternyata rotinya cuma 2. Kata Nabi Isa, mana roti yang ketiga? Ya, mana ya roti satu lagi? Kata teman perjalanannya ini, memang 2 kok dari tadi. Kata Nabi Isa, ya ada 3. Enggak, 2 dari tadi. Akhirnya Nabi Isa diam saja. Mereka berjalan, berjumpa dengan seorang yang buta. Sama Nabi Isa alaihissalam diusap wajah orang itu. Dengan izin Allah, orang itu kembali dapat melihat. Subhanallah, ketika mereka berjalan kembali, Nabi Isa tanya ke temannya tadi, demi zat yang tadi dapat mengembalikan orang buta bisa melihat, mana roti yang satu lagi? Kata temannya ini, memang 2 kok dari tadi. Subhanallah, lihat manusia ya, sudah di depan mata mukjizat, dia lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap kekeh ya, tidak mengakui akan kecurangannya. Akhirnya mereka berjalan lagi sampai mereka menemui satu sungai dan harus menyeberang. Kata teman Bani Israelnya ini, aku nggak bisa nyeberang, nanti tenggelam kalau kita nyeberang. Kata Nabi Isa, sini tanganmu dipegang. Lalu mereka kemudian berjalan dengan izin Allah tidak tenggelam di atas air itu. Sampai di seberang, Nabi Isa tanya lagi ke dia, demi zat yang membuat kita dapat berjalan di atas sungai tadi, di atas air tadi, mana roti yang satu lagi? Dia bilang, memang 2. Kata dia bilang begitu, cuma 2 rotinya. Ya sudah, kata Nabi Isa. Mereka berjalan sampai ke satu padang. Ya. Kemudian Nabi Isa ajak duduk. Nabi Isa buatlah 3 gundukan dari pasir. Lalu Nabi Isa berkata, dengan izin Allah berubah menjadi emas. Berubah. 3 gundukan pasir itu berubah menjadi emas. Lalu Nabi Isa berkata, 1 gundukan emas ini untukku, karena aku yang tadi makan 1 roti. 1-nya untukmu, karena engkau yang makan. Kata teman Bani Israel, 1 lagi untuk yang makan roti ketiga tadi. Teman perjalanannya itu tidak buang waktu berkata, aku yang makan satunya. Jadi kata Nabi Isa, 3-tiganya jadi milikmu. Tapi kita berpisah sampai di sini. Memang bersahabat dengan ahli dunia itu berbahaya. Kata Nabi Isa, sudah sampai di sini persahabatan kita, kebersamaan kita. Nabi Isa jalan. Tidak berapa lama Nabi Isa jalan, datang 3 orang. Berjalan dekat tempat pria itu. Begitu mereka melihat laki-laki itu memiliki 3 emas, 3 gundukan emas, akhirnya timbul niat jahat dalam diri mereka. Dibunuhlah orang itu untuk diambil emasnya. Lihat, sebentar sekali dia bersenang-senang karena memiliki 3 emas tadi, 3 gundukan emas itu. Setelah membunuh orang itu, setan membisikkan ke yang satunya supaya bisa dapat lebih banyak. Dia mendekat ke kawannya yang satu lagi, dia bilang, kalau kita bunuh kawan kita yang satu itu, kita dapat 1,5. Nah, ini bagus. Maka dia bilang ke teman yang satunya itu, kamu cari makan dulu, kita udah lapar. Pergilah temannya tadi, pergi cari makan.
Waktu temannya pergi makan, cari beli makan, mereka mulai merancang pembunuhannya. Di jalan, teman yang tadi beli makan itu berpikir, kalau aku bunuh 2 temanku itu, dapat aku 3 emas. Akhirnya dimasukin racun di nasi bungkus nih tadi. Kalau makan nasi gitu ya, dikasih racun ke makanan untuk 2 orang itu. Begitu dia tiba sampai ke lokasi lagi, langsung satu pegang, satu membunuh dia. Meninggal dan dimakan. Berdua capek, sudah bunuh 2 orang. Makan lahap. Sudah makan, mati. Tidak berapa lama Nabi Isa kembali lewat ke situ. Nabi Isa menemukan 3 emas itu masih utuh dan 4 bangkai manusia. Kata Nabi Isa alaihissalam, beginilah dunia menipu manusia. Saudaraku, coba lihat. Ada satu yang pokok sekali dalam hidup ini. Kita belum tahu nilai dunia itu seperti apa. Allah sudah membagi-bagi dunia kita ini. Kita terkadang merasa ada orang yang kemudian buka usaha sama dengan kita, ini mengurangi rizkiku. Misalnya begitu. Kita ada pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekayaannya terbatas. Sehingga kalau ada orang jualan yang sama, rezeki kita jadi berkurang. Atau kita merasa orang lain mengambil rezeki kita. Tidak mungkin. Setiap orang, dari mulai dia berada di dalam usia 120 hari dalam kandungan, sudah Allah catat rezekinya dan mustahil Allah mencabut nyawanya sebelum Allah sempurnakan rezekinya itu. Ada orang punya keluarga, tidak sadarkan diri di ruangan ICU berminggu-minggu. Hingga suatu hari dia siuman, sadar, senang semua keluarganya. Keadaannya membaik. Kasih minum. Dikasihlah minum. Beberapa tetes air, beberapa sendok. Setelah minum itu, meninggal dunia. Dia masih ditahan usianya karena masih ada rezeki beberapa tetes air yang belum ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita bekerja untuk dunia, memikirkan dunia 24 jam, tidak menambah sama sekali bagian dunia yang sudah ditentukan untuk kita. Mustahil. Karena itu asas ketenangan hati manusia adalah dia punya orientasi dunia atau orientasi akhirat. Bapak, ibu-ibu, antum mungkin kebayang ya, kalau saya bilang dunia itu kerjaan kita, kalau saya bilang akhirat itu nanti, jauh sekali. Enggak, jaraknya itu tipis sekali. Batasnya adalah kematian. Kalau kamu melakukan sesuatu, apapun itu, untuk nasibmu sebelum mati, berarti kamu melakukan amalan duniawi. Kalau kamu melakukan sesuatu yang kamu pikirkan, efeknya setelah kamu mati, berarti itu akhirat. Ingat, garis batasnya cuma kematian. Dan dia dilihat dari motivasi, bukan dilihat dari pekerjaan. Bukan. Kita misalnya bilang ke teman kita, udahlah kerja terus, ikut kajian dulu lah, jangan dunia terus, akhirat. Kita seolah-olah membagi bahwa bekerja, meniti karir, serius dalam dunia profesional, berbisnis, berinvestasi, ini urusan dunia. Sebaliknya, mengaji, berdakwah, ya, kemudian sholat, pergi haji, pergi umrah, ini urusan akhirat. Wallahi ini keliru. Sebab urusan dunia atau akhirat itu tidak ditentukan oleh jenis amalnya, tidak. Tapi dia ditentukan oleh motivasi dia. Seseorang ngafal Al-Quran, berceramah, pergi kemana-mana. Untuk apa? Biar dapat keuntungan dunia, biar dipuji manusia, biar dapat kedudukan sosial yang layak, biar ini semua
Manfaat sebelum mati atau setelah mati? Sebelum mati. Berarti dia melakukan perbuatan duniawi. Walaupun semua mata melihat dia melakukan kegiatan akhirat. Seorang pergi haji, ya kan? Dari Indonesia, haji itu mahal sekali, Bu. Kalau mau langsung berangkat itu sampai 300-400 juta. Kenapa mau haji? Karena tahun depan mau nyalek, Ustaz. Biar di baliho-balihonya itu ada hajinya. Oh, walaupun semua mata melihat dia melakukan ihram, tawaf, sa'i, tapi dia melakukan perbuatan duniawi, bukan ukhrawi. Subhanallah. Sebaliknya, seseorang bekerja. Ada jam kantornya, pergi pagi dari rumah, keluar sore, kembali lagi. Untuk apa dia bekerja? Saya bekerja, Ustaz, biar menyelamatkan keluarga saya dari rezeki yang haram. Sebab Allah perintahkan kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Saya bekerja cari tempat yang halal biar saya selamatkan anak-anak saya ini dari kehinaan meminta-minta. Saya bisa berinfak kepada istri saya, bersedekah. Paling bagus. Sedekah itu adalah ngasih uang kepada istri, ngasih untuk makan kepada anak istri. Itu yang paling bagus. Niatkan untuk sedekah. Sedekah kepada siapa? Kepada keluarga yang paling berhak. Niatkan untuk menunaikan kewajiban. Niatkan, ini bagian dari muasyarah bil ma'ruf yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Segala aktivitas kita itu, walaupun orang-orang melihatnya sebagai kegiatan duniawi, Anda sedang bekerja untuk akhirat. Untuk apa bekerja? Untuk apa berbisnis? Biar bisa wakaf. Biar bisa nyumbang buat buka bersama di At-Tahir. Biar bisa berinfak. Biar bisa berbakti kepada kedua orang tua. Biar bisa pulang nyambung silaturahim kepada keluarga. Biar bisa. Apa itu semua? Itu semua amalan akhirat. Sebab ridho Allah dalam ridho orang tua. Sebaik-baik sedekah adalah seorang berikan kepada istrinya. Amalan yang dapat menambah keberkahan hidup dan rezeki adalah menyambung silaturahim. Anda bekerja untuk apa? Untuk dapat uang. Uangnya untuk apa? Untuk nasib Anda setelah mati. Maka Anda melakukan kegiatan ukhrawi. Artinya apa? Mudah sekali beragama. Saya tidak ingin meminta Anda untuk berhenti bekerja, berhenti dalam dunia profesional Anda. Tidak usah. Tidak ada yang berubah dari rutinitas antum, tidak usah. Tapi tolong pasang niat baik-baik. Inilah ajaibnya niat di dalam Islam. Makanya ketika membaca hadis tentang puasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, fokusnya bukan kepada man shoma, bukan kepada puasanya. Sebab banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, cuma dapat lapar dan haus. Jadi fokusnya kemana? Imanan wahdisaban. Motivasinya iman. Dan hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harga puasa itu mahal dibandingkan dengan amalan-amalan lain? Kenapa? Sebab dia satu-satunya amalan yang diam. Tidak melakukan sesuatu. Orang bisa berpura-pura berpuasa padahal dia tidak puasa. Kalau sholat terlihat. Ada dari takbiratul ihram sampai salam. Pergi haji terlihat dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Pergi umrah terlihat dia memang pergi ke Mekah. Ada fotonya di depan Ka'bah lagi, ya, kelihatan. Tapi kalau puasa, Anda di rumah ikut makan sahur, ya, kemudian baca niatnya, baca apanya. Begitu pergi ke tempat kerja, makan. Nggak ada yang kenal dengan antum. Pulang pura-pura puasa lagi bisa. Tapi memang lihat. Dia memang keistimewaannya di keikhlasan itu. Kekuatan puasa itu memang kita melakukan, meninggalkan sesuatu memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian berpuasa itu, perhatikan, dia beda dengan yang lain, Pak. Kita kalau dilarang sesuatu yang haram, yang memang kita jauhi sejak kecil, itu gampang. Dan kita juga tahu hikmah dari larangan-larangan Allah. Allah melarang seseorang berzina, memang kelihatan akibat dari perzinahan. Allah melarang praktek LGBT, memang kelihatan akibatnya buruknya seperti apa. Allah melarang minum minuman keras, memang terlihat bagaimana pengaruhnya.
Dan itu diakui di undang-undang banyak negara, makanya nggak boleh mengemudi, nggak boleh begini, nggak boleh, ya, nggak bisa diterima di kesaksiannya ketika dalam keadaan mabuk. Sebab memang terlihat. Tapi ini kita merasa lapar, merasa haus, makan makanannya halal, minumannya halal, punya kita pula tersedia di rumah. Memang bentuk ujian bahwa kalau Allah perintahkan aku untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, aku memang tunduk kepada Allah tanpa tanya-tanya, ngapain Allah larang itu? Tidak. Karena itu Allah berkata, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam itu kembali kepada dia, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi. Urusan aku yang memvalidasi, memberikan berapa balasan setiap orang dalam berpuasa itu. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh potensi yang dapat merusak amalan puasa kita harus kita jauhi. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab, kata Nabi. Ketika hari kamu puasa, kamu jangan marah-marah, jangan berkata jorok, jangan. Kenapa? Karena bertentangan dengan itu. Makanya maghrib tadi saya bilang, yang paling berat ketika puasa itu bukan siang hari nahan lapar dan haus, tapi ketika berbuka. Kita ketika puasa itu belajar mengontrol diri untuk tetap berada di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, untuk menundukkan hawa nafsu kita. Dan kita mampu. Tapi ketika berbuka puasa, bubar semua hikmah puasa. Kita makan segala sesuatu. Di mana fungsi kontrol diri itu? Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan emosi manusia itu ada 3 biangnya. Biang kecerdasan emosi itu 3. Yang pertama adalah kontrol diri, yang kedua adalah empati, yang ketiga adalah suara hati. Lihat bagaimana puasa menguatkan ini semua. Kontrol diri ini luar biasa. Kita kalau dalam hidup ini, yang membuat kita selamat itu kalau kita bisa kontrol diri kita. Jadi di mana kedewasaan emosi seseorang? Kedewasaan emosi seseorang itu adalah ketika dia tidak balas dendam kepada orang yang lebih lemah dari dia. Ketika dia tidak belanja pada saat sedang ada uang. Itu kecerdasan emosi. Dia memiliki keterampilan kontrol diri. Dan itu diajarkan oleh puasa. Jadi untuk apa kita berpuasa? Untuk melemahkan seluruh perintah-perintah pada diri kita ini. Kita ini punya organ tubuh, masing-masing organ tubuh ini minta kita melakukan sesuatu. Tangan kita berkata, aku ingin meraih ini, aku ingin mendapatkan itu, aku ingin megang ini, aku pengen. Tapi aku berpuasa. Hatimu berkata, aku berpuasa. Ada orang yang menghinamu, fa in sabahu ahadun aw qatal. Jika seseorang mengajaknya berantem atau menghinanya, dia berkata, inni shaim, aku berpuasa. Ada trigger dari luar, ada provokasi dari luar. Tangan kita tuh udah bilang, gue tonjok nih orang, tapi aku puasa. Lemah suara tangan tadi. Matamu juga begitu. Aku ingin melihat ini, aku ingin memandang itu, aku ingin menikmati ini, aku ingin, tapi aku puasa. Kita melemahkan suara mata, melemahkan suara kemaluan, melemahkan suara perut, melemahkan suara tangan, melemahkan suara kaki, dan menguatkan suara hati kita. Maka wajar kalau puasa itu Allah merusak sistem pembalasan pahalanya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah lah yang memberikan seseorang itu. Jadi di satu sisi kita disuruh menghindar segala sesuatu yang dapat merusak nilai puasa. Tetapi di sisi lain kita juga diperintahkan untuk melipat gandakan pahalanya. Misal, ibu-ibu sekalian, kita sekarang ada di hari keberapa? 14. Ada orang yang dapat pahala puasanya itu cuma 14 hari. Sebab dia baru puasa 14 hari. Tapi ada orang yang dapat pahalanya 28 hari. Ada yang dapat pahalanya itu 42 hari. Ada yang dapat pahalanya itu kali 14 lagi, kali 14. Kenapa? Ada instrumen lain. Bahwa Nabi SAW menyebutkan, man fattara sha'iman. Siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrih. Maka dia dapat pahala seperti pahala orang puasa itu. Jadi, Pak Iwan kasih kita, Mas Joko kasih kita, Ibu kasih kita. Niatkan itu untuk beri makan orang berpuasa. Sehingga setiap hari kita dapat pahala kita dan dapat pahala puasa orang lain tanpa mengurangi pahala dia.
Subhanallah. Dan perhatikan ibu-ibu, apakah itu harus satu porsi lengkap? Tidak. Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, hadis riwayat Muslim, ta'amul wahid yakfi itsnain, wa ta'amul itsnain yakfi tsalatsa, wa ta'amul tsalatsa yakfi ta'amul itsnain yakfi arba'ah, wa ta'amul arba'ah yakfi tsamaniyah. Makanan satu orang itu sebenarnya bisa dimakan 2 orang. Makanan 2 orang itu bisa dimakan untuk 4 orang. Makanan 4 orang itu bisa dimakan untuk 8 orang. Jadi kalau ibu bikin kolak, ini kira-kira untuk 4 orang. Sebenarnya ibu bisa bagi-bagi jadi 8. Berkah itu, Bu. Karena nanti orang lain bawa es buah, yang lain bawa ini, bawa lain. Tapi kita dapat pahalanya luar biasa. Nah, jadi ini kemampuan untuk berempati, kemampuan untuk mengontrol diri, dan kemampuan untuk menguatkan suara hati. Suara hati itu begini, kita kalau melihat sesuatu yang tidak beres di dekat kita, kita pasti akan melakukan itu. Anak-anak kita ya, walaupun misalnya antum punya asisten rumah tangga di rumah, tapi ajarkan anak kita, kalau dia melihat ada benda-benda yang tidak tersusun rapi, dia yang bikin, dia yang merapikan. Sebab dalam diri fitrah seorang anak itu, dia pengen rapi sebenarnya. Atau lihat ada sampah gitu, jangan biarkan aja cuek. Nanti kan ada asisten rumah tangga yang bakal bersihkan itu. Tapi Anda mematikan suara hati dalam diri anak Anda. Jadi setiap kali kita melihat ada sesuatu yang tidak beres, kita segera punya kepedulian itu adalah suara hati. Maka Nabi menyebutkan iman itu punya 60-an cabang, punya 70-an cabang. Yang paling rendahnya apa? Imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan duri dari jalan sebagai bentuk kepedulian tadi. Semoga puasa ini menguatkan 3 hal itu, ibu-ibu semua, ya. Dan itu semua terkumpul dari bagaimana kebijaksanaan kita melihat hakikat kehidupan dunia ini. Orang kalau tidak tahu hakikat kehidupan dunia, sulit berbagi, sulit melepaskan, sulit itu. Dan dia akan serakah, dia akan iri, dia akan merasa manusia paling malang, dia akan tidak bersyukur. Kenapa? Karena tidak paham dengan hakikat dunia. Ini adalah pilar pertama pendidikan Islam. Insya Allah pilar kedua malam besok dengan kisahnya saya akan jelaskan nanti sebelum witir lagi insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.